Gagal scan BAPP atau akun terancam dihapus. Ini cara lengkap pakai aplikasi PYX for Teknisi biar instalasimu diterima. Menyelesaikan satu tugas. Jadi ini penting agar akun kita tidak dihapus secara permanen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman teknisi. Bagi yang belum mendapatkan info update terbaru tentang aplikasi PYX App for Teknisi, ada pembaruan. Aplikasi ini belum tersedia di Play Store untuk yang terbaru ini, maka teman-teman bisa dapatkan dari koordinator atau supervisor ataupun juga dari teman sesama teknisi. Atau jika ingin minta dari saya, bisa saya kirimkan melalui Google Drive atau dari Instagram atau TikTok juga bisa. Di sini saya sudah menginstal aplikasi PYX for Teknisi. Versi terbarunya adalah versi 1.0.0.11. Di versi terbaru ini sudah ada surat tugas yang bisa kita cetak untuk kita bawa sebagai bukti bahwa kita adalah teknisi resmi. Setelah selesai download, kita bisa buka, izinkan semua perizinan, optimisasi baterai terdeteksi. Kalau ini saran saya diizinkan ya, terutama pada hari H pelaksanaan kerja. Kalau sebelum hari A seperti pada hari ini tidak apa-apa kalau belum diaktifkan, karena ini akan cukup menguras baterai. Dan jangan lupa untuk mengklik logo PYX pada aplikasi ini 3 atau 4 kali, dan klik development. Ya, berhasil. Lalu kita masukkan username, kode teknisi, yaitu nomor HP kita dan passwordnya. Jangan lupa kita centang saya persetujuannya. Lanjutkan. Di sini kita dituntut agar bisa menyelesaikan satu tugas simulasi atau dummy, bisa pilih salah satu. Kita modal sedikit untuk memprint kertas BAPP untuk kita isi dan kita foto ya. Pada bagian bukti instalasi ada sekitar 10 kotak, yang mana ini harus kita isi dengan hasil jepretan. Memotonya langsung dari aplikasi PYX, jadi tidak perlu keluar dari aplikasi. Kita langsung klik saja. Tadi untuk pelang sekolah, karena ini percontohan, jadi saya carikan pelang-pelang yang semisal. Ketentuannya dari pelang sekolah yaitu harus jelas terlihat tulisannya. Dan box lalu fix. Ini adalah foto box unit dan foto orang yang serah terima, yaitu foto teknisi dan pihak sekolah. Jangan sampai terpotong anggota badan dari orang yang difoto. Kemudian kelengkapan unit di sini dipandu untuk foto secara horizontal, ini berarti seperti ini. Bentakan semua kelengkapan, biasanya dalam satu kelengkapan itu bisa kita dapatkan di box unit TV-nya. Kita buka, unboxing. Kalau perlu minta pihak sekolah untuk memvideokan ketika teknisi unboxing unit TV-nya dari dalam box, agar jadi bukti kalau terjadi kendala-kendala yang tidak diinginkan. Setelah di unboxing, maka amankan dulu posisi TV-nya agar tidak jatuh atau ada hal-hal lain yang tidak diinginkan. Kita kemudian langsung fokus pada kelengkapan unitnya. Yang bisa kita cari pada box itu juga biasanya terdapat ada 2 bungkusan plastik besar. Kita buka semuanya lalu kita susun. Contohnya seperti ini, biasanya ada remote, ada kabel-kabel, ada buku panduan dan sebagainya, maka kita foto. Hasil foto dari format landscape seperti ini menampilkan beberapa kelengkapannya. Kita oke dan sukses. Lalu kita lanjut ke proses instalasi. Proses instalasi panduannya adalah ambil gambar saat unit sedang dipasang pada wall mount atau troli. Pastikan teknisi yang sedang bekerja terlihat di dalam foto. Jadi Anda sebagai teknisi berpose saat mengerjakan, misalnya membaut penguat TV pada bracketnya. Gunakan format landscape. Untuk pengambilan foto bukti pada barcode serial number, kita bisa coba dari benda-benda elektronik atau produk-produk yang ada serial numbernya seperti makanan. Di sini formatnya portrait ya. Oke. Full photo training. Kalau mau ulang bisa kita klik tombol repick atau reshoot yang pojok ini ya. Nah, ambil ulang. Ambil foto saat memberikan penjelasan pada pihak sekolah. Pastikan unit IFP menyala dan guru atau perwakilan PIC terlihat menyimak. Gunakan format landscape seperti ini. Nah, formatnya seperti itu. Format landscape, lalu klik centang. Foto sukses. Kalau serial number sukses, maka di sini akan terbaca ya. Pastikan seluruh lembar berita acara halaman 1 terlihat utuh di dalam foto. 4 penanda Yuko hitam di setiap sudut kertas wajib masuk penuh ke dalam frame. Bisa mendatar, landscape maupun tegak.
checkbox spesifikasi perangkat harus sudah terisi yang sesuai. Gunakan permukaan latar belakang yang kontras. Jadi ini tampilan berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang atau biasa disebut BAPP. Untuk berita acara yang sebelah kanan inilah format pada tahun lalu atau yang tahun lama, dan yang ini adalah tahun ini, format yang baru. Hanya berbeda pada tampilan balok kotak kode yang ada pada 4 sisi dari kertas ini. Ketika foto berita acara dilaporkan, 4 kode 4 balok tanda ini harus termuat secara full, tidak boleh terpotong keempatnya ini. Pengiriman tanda bukti berita acara tanpa barcode di keempat sisinya ini maka akan ditolak oleh sistem. Nah, gagal. Kita coba buktikan dengan format yang baru. Kita isi dulu secara lengkap. Isi secara teliti, pastikan identitas pada BAPP halaman pertama sesuai dengan nama teknisi dan juga nomor surat tugas kita masing-masing. Jika penerima bukan kepala sekolah, tambahkan AN pada jabatan sebagai bentuk perwakilan. Semakin kita teliti dalam mengisi, menceklis semua bagian pada BAPP ini, maka ini akan mempercepat dan mempermudah dalam urusan administrasi. Jadi kita betul-betul harus fokus dan tidak perlu terburu-buru. Namun jika kita sudah terbiasa, kita pasti bisa cepat dan tepat mengisinya. Poin berikutnya ialah tanggal pada berita acara. Pada halaman 1 dan halaman 2 terdapat tanggal yang harus sama kita cantumkan. Poin penting juga, pastikan NPSN pada BAPP sesuai dengan NPSN sekolah, lokasi pemasangan. Dan pastikan NPSN tercetak jelas, tidak buram, tidak tertutup barcode. Jika terjadi kesalahan cetak, dilarang melakukan perubahan nama NPSN secara manual. Lebih baik dicetak ulang. Pada bagian serial number, pastikan serial numbernya tidak tertukar dengan unit lain. Pastikan serial number terpasang dengan benar, tidak terbalik. Gunakan staples atau ditempel dengan lem agar tidak mudah copot. Dan pastikan ketiga rangkap dokumen mencantumkan serial number. Poin berikutnya yang diperhatikan adalah checklist pada BAPP harus lengkap. Pastikan checklist kotak ke arah yang positif seperti sesuai, tersedia, kondisi baik, dan semuanya berfungsi. Di luar jaringan. Pada kolom pelatihan isi nama peserta pelatihan dari pihak sekolah dan centang pelatihan di luar jaringan, atau istilah lainnya adalah luring pada aplikasi validasi. Coret bagian yang belum dan bagian ini. Guys. Dan masukkan lagi tanggal dan bulannya. Tanggal 29 bulan. Jangan lupa tanda tangan kalian dan juga tanda tangan kepala sekolah atau yang mewakili. Jika ada kasus tidak ada kepala sekolah dan harus diwakilkan, maka berikan simbol AN atas nama sebagai perwakilan kepala sekolah. Lalu segera bagian ini kita tempelkan stiker barcode yang bisa kita ambil dari box TV yang berada dalam satu box, dalam satu plastik perlengkapan peralatan. BAPP yang 2 rangkap harus dikumpulkan karena akan dikirimkan secara berkala maksimal 14 hari setelah instalasi. BAPP dikirimkan sebanyak 2 rangkap dengan stempel basah. BAPP akan diterima ketika sudah sesuai dengan standar dari kementerian. Jika tidak sesuai SOP, maka BAPP akan dikembalikan untuk direvisi. Pengiriman BAPP dikelompokkan per direktorat. Serial number yang ini sebenarnya harus di-scan yang ini. Yang tadi bisa kita dapatkan dari stiker pada perlengkapan unit IFP-nya. Ini adalah bagian validasi tahap pertama. Lalu klik untuk lanjut ke tahap kedua, validasi bagian checklist. Angka persentase di situ menunjukkan ketebalan tinta yang ditangkap oleh kamera. Semakin tebal tinta yang digunakan untuk checklist, semakin baik. Pemrosesan AI dari hasil jepretan kamera pada aplikasi kadang tidak akurat, maka kita harus secara manual menelitinya pada bagian validasi. Lanjut pada bukti foto berita acara halaman kedua. Kita siapkan foto dengan perhatikan 4 kode di pojok halaman. Lanjut ke bagian validasi. Kita klik pada ubah tanda tangan dan stempel. Dan pada bagian checklist juga kita teliti lagi mana yang sesuai dengan BAPP, mana yang tidak kita periksa. Dan untuk bagian pelatihan, pilih yang luring ya, atau latihan di luar ruangan. Setelah semua bagian validasi aman, maka kita bisa langsung simpan menyelesaikan. Dalam keadaan normal dengan 8 foto bukti ini sebenarnya sudah cukup untuk menyelesaikan tugas. Namun jika ada suatu kendala yang di luar ekspektasi seperti ketiadaan listrik atau ketiadaan internet atau ada hal-hal lain yang membuat instalasi tertunda atau gagal, maka kita wajib melampirkan kendala, menuliskan keterangan dan mengirimkan bukti foto maupun video.
Dan pada kolom 910 di situ adalah suket atau surat keterangan jika hal-hal yang masih memungkinkan untuk instalasi diselesaikan namun perlu tambahan keterangan pernyataan dari pihak sekolah, seperti pelang dari sekolah rusak atau pelangnya tulisannya hilang tidak jelas, ataupun pada sekolah swasta yang menerima IFP ini namun di sekolah tersebut tidak ada satupun guru ASN atau guru yang memiliki NIP, maka kita harus menyertakan surat keterangan. Jika ada hal-hal atau kasus lain yang memerlukan surat keterangan ini, maka bisa menghubungi koordinator masing-masing. Setelah semua proses dan bukti sudah terkirim dan tersinkronisasi, maka satu sekolah telah selesai kita kerjakan. Dan di sini di masa percontohan percobaan ini akun kita sudah aman. Jika sudah pada hari H, hari kerjanya di lapangan nanti, kita bisa lanjut langsung ke sekolah lain untuk mengejar penyelesaian jadwal yang telah ditentukan pada hari itu. Namun jika teman-teman belum login dan mengalami kendala, kesulitan atau error ketika login, atau sudah login namun belum ada alokasi total ini, yaitu berupa jadwal tugas kita sebagai teknisi sekolah mana saja yang didatangi, maka teman-teman bisa tonton video saya yang satunya, video saya sebelumnya tentang mengatasi cara login ketika loginnya error, atau Teman-teman silahkan update aplikasinya pada versi yang terbaru. Subscribe dan share video ini.